Tak faedah, ngobrol semaunya dibawakan dengan seenaknya. Kalau misalkan kalian kecanduan sosial media itu harus butuh psikiater. Butuh psikiater, benar. Jadi anak remaja sekarang kita setuju. Anak remaja sekarang butuh psikiater. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tapaedah, ngobrol semaunya Dibawakan dengan seenaknya. Kali ini di episode 2 Tapaedah kita akan membahas tentang kelakuan remaja di sosial media. Kali ini Tapaedah agak lumayan relevan ya. Iya, Agak lumayan relevan daripada yang kemarin. Itu kemarin alhamdulillah view-nya lumayan lah. Lumayan lah. Jadi itu menurut saya segitu juga lumayan gitu kan? Bener kan? Iya. Ada yang lihat dan rata-rata yang lihat itu 17 tahun ke atas ya, berarti anak SMA nonton semua. Terima kasih ya untuk Anak SMA view kemarin ya. Hari ini kita Tapaedah akan membahas tentang apa tadi? kelakuan remaja di sosial media. Nah, kelakuan remaja di sosial media. Jadi Tapaedah sekarang ini agak relevan ya. Agak relevan dan gak banyak-banyak krusial. Krusial. Omongan krusial. Jadi santai lah kita sekarang, santai. Sans. Jadi anak remaja sekarang itu lebih cenderung pendiam karena dengan sosial medianya. Jadi lebih senang dirinya scroll di Instagram, Facebook, Twitter, WA. Itu demi kesenangan dirinya, demi dopamin yang ada di otaknya, yaitu zat kimia yang ada di otaknya kan, yang membuat dirinya bahagia. Itu dopamin ya kan? Iya. Dopamin. Jadi dia itu lebih suka, dia gembira demi sesuatu yang tidak terjadi gitu, dengan berita hoax, dengan filter wajah. Bahkan kan itu filter wajah juga sebagian kegembiraan, maksudnya menimbulkan bahagia, berarti dopamin juga itu filter wajah. Terus apalagi banyak lah, bahkan wanita-wanita, cewek-cewek lebih suka memperindah dirinya dengan aplikasi. Misalkan berbanyak aplikasi nih, misalkan sebut aja salah satunya B612 misalkan, Beauty Plus dan segala macam. Jadi kan itu demi meningkatkan dopamin yang ada di dirinya gitu kan, menimbulkan kebahagiaan demi kepuasan dia bersosial media gitu. Dan bahkan ada yang kecanduan dengan sosial media dengan yaitu dengan mereka gembira di sosial media dan meningkatkan dopamin yang ada di dirinya. Jadi orang-orang itu lebih sibuk beraktivitas di sosial media ya kan, itu dibanding di dunia sosial. Dunia sosial yang sebenarnya. Jadi kita harus seimbang dalam menggunakan sosial media antara dunia nyata dan dunia maya. Nah, gitu kan. Jadi kalau kita berkelebihan dalam di sosial media itu gak baik juga. Karena Ustadz saya pernah ngomong sesuatu yang berlebihan itu tidak baik kan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kadar di sosial media itu dikurangin karena kita hidup di dunia nyata bro, di realita, bukan di sosial media, di dunia maya gitu kan. Karena ya kita ngomong gini karena kita di sekitar kita itu lebih candu ke sosial media gitu. Jadi ya emang benar sih, emang ada benarnya juga dalam kita bersosial. Karena di zaman sekarang itu digitalisasi. Jadi kita tidak bisa dijauhkan dengan teknologi, dengan sosial media. Kita tidak bisa dijauhkan dengan sosial media. Namun
tidak boleh candu. Tidak boleh kecanduan, kadarnya agak dikurangi. Kita cukuplah bersosial media untuk berinteraksi saja. Untuk kita berinteraksi dengan orang jauh, kita memanfaatkan sosial media, bahkan yang bisa menggunakan sosial dengan media dengan baik itu bisa menjadi pundi-pundi rupiah. Contohnya online shop misalkan, endorsement dan segala macam itu yang bisa dimanfaatkan dari sosial media. Jadi untuk kalian jangan hanya menimbulkan kegembiraan tersendiri aja. Jadi kita dapat like misalkan untuk mendapatkan dopaminnya meningkat, misalkan gembiranya meningkat, hanya itu saja aja nggak ada baiknya juga. Jadi jangan dopamin aja ditaikin, jadi harus ada. Jadi misalkan kita bahagia dengan sosial media, namun ada pundi-pundi rupiah yang menghasilkan, kan itu lebih bermanfaat, kan? Lebih bermanfaat. Jadi manfaatkan sosial media dengan baik, karena kita itu remaja. Remaja itu berpikirnya lebih kritis loh. Lebih kritis karena kita pemikirannya tuh lebih diasah gitu. Karena masih muda juga. Dan bahkan yang kemarin juga RUU Cipta Kerja, ini maaf nih, Omnibus Law, gara-gara sosial media. Gara-gara sosial media. Gara-gara hoax. Ya kan? Jadi kita harus lebih selektif dalam memilih berita. Jadi jangan termakan dengan hoax. Kembali lagi, dia yang membuat hoax itu mungkin dia kegembiraannya, mungkin dia menimbulkan dopaminnya naik karena gembira dengan memberitahu hoax. Bisa jadi kan. Jadi ini berita dimakan oleh khalayak banyak. Jadi kan dia lebih bahagia, justru lebih bahagia kan. Mungkin mampus lu. Nah, mungkin itu dia ada kegembiraan tersendiri dalam dirinya. Ya, Presiden kita Pak Jokowi yang ngomong katanya bahwa yang poin-poin yang ada di RUU Cipta Kerja itu hoax. Bahkan dia mengancam jika ada kekeliruan dalam RUU Cipta Kerja, kita diskusikan di Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi itu bahkan sampai segitunya, ya kan? Jadi itu kembali lagi dalam kita bersosial media. Jadi sosial media itu kalau segala sesuatu yang tadi kan, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi kita harus seimbang antara dunia maya dan dunia nyata gitu. Yang meneruskan tongkat estafet selanjutnya itu yang remaja sekarang, ya kan? Kita guru gitu harus ada gantinya, menteri harus ada gantinya, presiden harus ada gantinya. Jadi kita dari remaja kita persiapkan dari sekarang, apapun kita berkarya di saat remaja gitu kan. Bahkan nih kalau kita lihat sejarah, bahkan benteng Konstantinopel itu yang begitu kuat itu diruntuhkan oleh remaja umur 21 tahun yang bernama Muhammad Al-Fatih. Jadi remaja itu adalah, dalam arti lain remaja itu mungkin masih berpikir kritis, masih semangat, tenaganya masih kuat. Ya kan? Jadi jangan loyo. Gara-gara sosial media kalian loyo. Jangan sampai loyo. Dalam artian kita bersosial media itu juga ada baiknya, benar nggak? Ya kan? Tadi yang sudah saya sebutkan tadi, ya kan, itu kebaikan sosial media. Jadi sekali lagi harus seimbang, ya kan? Harus seimbang antara dunia nyata dan dunia maya. Sosial media itu ada baiknya, sosial media ada buruknya. Kebanyakan candu sama sosial media nggak baik. Kekurangan informasi dari sosial media juga nggak baik. Dalam arti lain harus seimbang, ya kan? Seimbang gitu. Kalau misalkan kalian
kecanduan sosial media itu harus butuh psikiater. Butuh psikiater, benar. Jadi anak remaja sekarang kita setuju, anak remaja sekarang butuh psikiater. Karena psikologisnya kurang. Mohon maaf nih, padahal kita juga butuh psikiater. Rekomendasi dong psikiater terbaik. Jadi Ipul nih butuh psikiater katanya. Saya butuh psikiater karena saya kecanduan game online sama sosial media. Jadi butuh psikiater kita. Jadi kita membahas tentang kelakuan remaja di sosial media karena kita maksudnya melihat remaja kita yang bertingkah laku seperti itu gitu. Nah, artian ya kita keluh. Misalkan ada yang ngomong nih, kan kalian remaja, wah jangan gini-gini deh, jangan gini. Maksudnya saya mengajak, dalam artian saya mengajak ke semua remaja, yang seluruh remaja, saya mengajak seluruh remaja untuk berkarya. Dalam artian di masa remaja ini harus ada yang dikenang dari kita remaja. Justru bahkan ada yang banyak tidak menikmati masa remajanya, kan? Jadi nikmatilah masa-masa remaja ini dengan berkarya, jangan kecanduan sosial media, kan gitu. Ya, maksudnya jangan bersosial media aja, game online dan segala macam. Jadi masa remaja ini manfaatkan waktu, lebih bermanfaat itu di masa remaja. Ya kan? Masa remaja itu emas. Masa remaja emas itu yang tadi kan kita ceritakan tadi. Jadi masa remaja harus berkarya, kan? Untuk lebih dikenal. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Preman di konten Tapaedah. Saya udah 3 kali tag dan tidak ada yang, dan semua gagal. Jadi mohon maaf nih, semua teman-teman, demi kalian saya 3 kali tag saya, dan semua bagus, anjay, anjay. Jadi mohon maaf nih, gara-gara memorinya penuh dan segala macam.